Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, sekarang saya coba sharing persiapan membuat proposal PKM di masa pandemi. Kenapa di masa pandemi? Karena saya mengikut kepada pedoman adendum PKM 2020, di mana tahun lalu kita buat proposal dengan pedoman 2020, kemudian di 2020 ada pandemi atau COVID-19, sehingga panduan 2020 itu dirubah menjadi atau diturunkan menjadi panduan adendum ya. Di adendum itu mengikut kepada kondisi di mana mahasiswa itu tidak boleh ke lapangan, ke lab atau ke masyarakat ya. Sehingga nanti juga berimpact kepada anggaran yang diluluskan, itu diminimasi. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, jadi saya share ini mengikut ke adendum, khususnya kita melihat output ya. Jadi nanti agar saat nyusun proposal itu tidak ada kegiatan di lab ya. Jadi hanya mengikut kepada referensi atau big data yang dirujuk, kemudian dibuat metodologi sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan output yang diinginkan untuk setiap PKM. Nah, PKM 5 bidang itu terdiri dari PKMP, penelitian, PKMT, penerapan teknologi, kemudian PKMM, pengabdian kepada masyarakat, PKMK, kewirausahaan, dan PKMKC, Karsa Cipta ya. Kemudian ditambah lagi dengan 3 PKM lagi sehingga jadi PKM 8. Ditambah lagi PKMP itu juga ada 2. Jadi kalau dulu populer dengan PKM 5 bidang. Nah, dari PKM ini alhamdulillah tahun ini untuk pelaksanaan 2020 Universitas Maliku Saleh dapat 9 judul PKM 5 bidang ditambah lagi 2 GFK, jadi 11. Dari 11 usulan tersebut alhamdulillah kita masuk ke PIMNAS, 2 proposal PIMNAS itu yang akan bertanding merebut medali di event bergengsi nasional itu atau PIMNAS di akhir bulan ini. Itu 2 proposal ya. Kita doakan saja ini menjadi motivator adik-adik mahasiswa yang lain bagaimana proposal atau kita didanai ya, sehingga kita bisa ke PIMNAS tahun depan itu lebih banyak. Nah, proposal ini silakan diupload nanti, batasnya 3 Desember. Link Google Form sudah kita sebarkan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tanda tangan pembimbing, tanda tangan pembimbing dan tanda tangan pembantu dekan 3 itu wajib, sehingga ada rekod di tingkat fakultas berapa usulan, ada pertinggal, ada file partisipasi mahasiswa ya, setiap tahunnya. Kemudian tanggal 4 kita akan review. Jadi kita tidak akan perpanjang masa penerimaan proposal karena Bapak Ibu tim review juga perlu waktu karena ratusan proposal yang masuk, pengalaman kita tahun yang lalu ya, sehingga perlu waktu untuk mereview proposal. Jadi jangan sampai nanti begitu dibuka PKM di Desember kita belum selesai seleksi. Nah, inilah yang akan saya sharing Addendum 2020 atau turunan dari proposal 2020 mengikut kepada masa pandemi. Nah, insya Allah nanti kalau turun panduan baru, nah tinggal kita sesuaikan bagi yang lulus mewakili Universitas Maliku Saleh menuju ke penjaringan di tingkat nasional. Nah, kali ini kita bahas khusus PKM penelitian ya. Ini mohon maaf saya ketik PMW ya, jadi PKMP. Nah, PKMP itu ada 2 PKM penelitian, yaitu penelitian eksakta atau PE dan penelitian sosial
humaniora. Jadi ada dua. Namun tidak ada kuota tertentu berapa eksakta, berapa sosial, tidak ada. Itu sama, semua ikut bersaing. Ya. Jadi kalau kita mengikut kepada Addendum 2020, yaitu tidak diperkenankan mengambil data dari kegiatan yang dilakukan di laboratorium, seperti saya cerita tadi ya. Begitu juga di lapangan. Ya. Tetapi data diambil dari sumber primer atau literatur atau dari jurnal ya, update, usahakan 5 tahun terakhir ya. Kemudian berbagai jenis database yang lain dan data sekunder yang lain. Nah, kemudian data yang diambil dari sumber-sumber tersebut selanjutnya diolah melalui proses sintesis ya. Proses sintesis sesuai dengan metodologi di tiap bidang ilmu ya. Kemudian pendalaman telaah literatur ilmiah sehingga dapat merumuskan informasi baru atau state of the art yang terkait dengan topik penelitian yang akan diusulkan. Kemudian prediksi hasil penelitian yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam bentuk narasi. Nah, ini outputnya ya, outputnya. Jadi hasil penelitian itu bisa dalam bentuk narasi atau video atau simulasi ya, atau animasi. Nah, jadi ini tidak dibedakan sesuai dengan daerah zona, tidak, tapi disamaratakan. Ya. Tapi namun sesiapa nanti yang lulus di tingkat Universitas Mushaleh, kalau nanti kemudian muncul panduan baru, nah nanti tinggal kita sesuaikan. Tapi untuk tingkat universitas seperti ini yang kita akan pertimbangkan. Nah, ini luaran PKM penelitian eksakta dan sosial humaniora. Laporan kemajuan itu tetap ya, karena variabel penentuan ke PIMNAS juga dari laporan kemajuan dan catatan harian. Kemudian video saintifik edukatif, bentuk video berupa animasi ilmiah edukatif atau simulasi ya, bisa berbasis PowerPoint ya, yang dianimasikan atau bentuk yang lain ya. Sekarang PowerPoint pun bisa dijadikan video ya, tiru convert. Kemudian isi video berupa penjelasan tentang tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang menggambarkan proses penelitian, misalnya menjelaskan keunikan inovasi metode yang digunakan dalam penelitian atau menjelaskan salah satu angle atau state of the art yang paling menarik ya. Kemudian lama video atau luaran nanti itu 5-7 menit. Kemudian ada artikel ilmiah berupa naratif review. Hasilnya itu berupa naratif isi artikel itu ya, yang naratif itu memuat beberapa bagian, yaitu judul, abstrak, ya, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Ada kesimpulan dan rekomendasi serta referensi. Jadi ini output yang diharapkan di masa pandemi. Jadi kita tidak boleh menggunakan lab atau lapangan. Ini rangkuman atau jenis PKM dan luarannya khusus untuk ini ya, PKM 5 bidang ya, khusus untuk penelitian yang kita bahas sekarang. Nanti PKM K atau kewirausahaan kita lanjutkan biar volume videonya tidak terlalu besar. Ini wajib ya, outputnya itu berupa laporan kemajuan, kemudian video saintifik ini atau naratif. Ini boleh dipilih salah satu. Kemudian laporan akhir ini wajib. Nah, ini luaran yang diharapkan selama pandemi ini. Nah, selama pandemi ini juga berubah dari segi pendanaan. Nah, dana yang dibutuhkan dalam bidang ini adalah maksimal sebesar 5 juta karena penyesuaian durasi waktu kemarin kita singkat luaran bentuk. Nah, untuk sementara adik-adik
bisa membuat anggaran ya sesuai dengan kebutuhan. Namun nanti siapa yang lulus di tingkat Universitas Malikus Saleh, saat kita upload ke Simbel Mawa itu mengikut kepada panduan berapa maksimal pendanaan yang diluluskan. Nah, ini evaluasi administrasi yang harus diperhatikan. Jadi kita harus harus mengikut panduan, yaitu taat kepada aturan. Misalnya sampul ini dalam lembaran pengesahan itu terpisah, nanti saya upload. Kemudian halaman awal mulai dari daftar isi, ya, dilanjutkan halaman pendahuluan sampai dengan lampiran. Nanti ada perbedaan penomoran antara ini daftar isi ya, dengan pendahuluan ini. Nanti posisinya juga berbeda. Ya, nanti bisa dilihat di panduan 2020. Kemudian font, ya, font itu 12, jangan dibuat 11. Nanti akan eliminasi atau tidak dinilai, langsung digugurkan. Kemudian hurufnya itu Times New Roman. Kemudian baris itu 1,5 spasi. Kemudian A4, marginnya 4 ya, marginnya 4. Kemudian begitu juga margin kanan dan atas. Jadi margin kiri, kanan dan atas itu 4. Kemudian di bawah itu 3 ya, di bawah 3. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jumlah halaman itu adalah 10 halaman. 10 halaman. Kemudian tanda tangan CV itu jangan di-scan. Ya, jangan di-scan. Tetapi harus tanda tangan basah. Nanti baru lembaran itu di-scan. Kemudian ada stempel ya. Kemudian jumlah anggota itu sesuai dengan di panduan. Kemudian dana yang diusulkan boleh di anut di panduan 2020 ya, karena nanti kita akan sesuaikan dengan panduan. Tapi ini kan seleksi di tingkat universitas ya. Jadi selanjutnya ini yang harus diperhatikan, item-item penilaian ya. Item-item penilaian ini skornya masing-masing ini yang harus diperhatikan. Makin banyak skor ya atau bobot nanti dikalikan dengan skor. Nah, nanti totalnya lah di sini ya. Totalnya di sini. Ini yang menentukan kelulusan kita akan bersaing di tingkat nasional. Jadi perhatikan kreativitasnya, kemudian kesesuaian dan kemutakhiran metode penelitian, potensi program ya. Jadi yang lebih besar di sini sintesis setelah review. Jadi ini yang harus diperhatikan saat kita menyusun proposal ya. Itu saja Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, silakan menyusun proposal dari sekarang, deadline-nya tanggal 3. Perhatikan ide, kreativitas, kemudian taat kepada aturan penulisan ya. Kemudian tanda tangan jangan di scan, tanda tangan basah ya. Kemudian nanti baru di scan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami sangat menunggu proposal di sistem melalui Google Form yang sudah kita edarkan. Nanti kalau ada sembarang pertanyaan boleh di WA. Bagi adik-adik mahasiswa yang semester 1 atau mahasiswa baru juga diberi kesempatan untuk ikut, namun tidak boleh jadi ketua, tetapi menjadi anggota. Jadi kalau ada ide yang kreatif, silakan ajukan melalui abang letting ya, jadi anggota. Nanti tahun depan sudah bisa jadi ketua. Kenapa mahasiswa baru tidak boleh diizinkan jadi ketua? Karena metodologi penelitian atau riset metodologi itu kan belum kita pelajari, sehingga penelitian itu tidak mungkin terjadi. Jadi silakan bergabung dengan senior ya, walaupun masa pandemi, kreativitas dan inovasi itu tetap. Baik, itu saja. Tetap dalam protokoler COVID, kemana-mana pakai masker,
kemudian budaya cuci tangan, ya. Kemudian hindari keramaian, jaga jarak, ya. Dan kita doa semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.